kami dari kelompok 2. Pertama-tama perkenalkan, saya Abid Abinyo Adinata. Saya Saru Maulida. Saya Fatia Mansurini. Saya Hasnafiana Pertiwi. Saya Oktaviana Cici Ramadhani. Saya Nadia Syakira Rianto. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang teori psikoanalisa. Let's check it out. Jadi kita di sini akan membahas tentang psikoanalisa. Kira-kira psikoanalisa itu ada apa aja sih? Psikoanalisa adalah salah satu jenis ilmu psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai teknik terapi dan juga sebagai salah satu ilmu kajian dalam psikologi. Nah, psikologi analisa ini banyak membahas tentang kepribadian, mulai dari dinamika, segi struktur, dan perkembangannya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah aliran psikoanalisis. Membahas tentang psikoanalisis, maka tak terlepas dari tokoh yang memperkenalkannya pertama kali, yaitu Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai dengan 1939. Istilah ini diciptakan Freud sendiri dan muncul pertama kalinya pada tahun 1896. Beliau atau Sigmund Freud ini kelahiran Austria dan sebenarnya beliau adalah seorang dokter, ahli neurologis atau sistem saraf. Awal mulanya Freud mengeksplorasi alam manusia ini berdasarkan hasil penanganannya terhadap pasien-pasiennya yang mengalami gangguan histeria. Karya asli Freud dikerjakan bersama rekannya yang bernama Joseph Bird. Bird dan Freud berkolaborasi dalam buku Story of Hysteria yang diterbitkan pada tahun 1895. Buku ini adalah buku pertama yang pertama kali ditulis tentang psikoanalisa. Sigmund Freud sendiri adalah seorang tokoh psikolog yang berasal dari kota Wina, Austria. Freud lahir pada tahun 1856 dan wafat saat usianya hampir menyentuh 80 tahun, yaitu pada tahun 1939. Awal perjalanannya, ia bekerja pada laboratorium Joseph Breuer. Siapa Joseph Breuer itu? Joseph Breuer adalah seorang ahli ternama dalam bidang fisiologi. Nah, si Freud ini banyak melakukan riset mengenai kokain. Kemudian, ia melakukan penelitiannya di bidang neurologi yang lama-kelamaan perhatiannya mulai bergeser pada bidang psikopatologi. Intinya, pada tahun 1896, Freud mengemukakan gagasan tentang psikoanalisa ini dalam praktiknya bersama pasien yang mengalami gangguan mental. Sekarang kita masuk ke konsep dasar kepribadian menurut Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud sendiri membagi kepribadian ke dalam 3 level. Yang pertama adalah kesadaran, yaitu segala sensasi dan persepsi yang kita sadari pada saat ini. Yang kedua adalah bawah sadar, di mana berisi semua dorongan atau insting yang tidak kita sadari, tetapi ternyata berpengaruh terhadap perkataan, perasaan maupun perilaku kita. Dan yang terakhir adalah prasadar, yang mana prasadar ini berada di antara tengah-tengah sadar dan bawah sadar. Di dalam level ini berisi pikiran kita yang berada di bawah sadar, tetapi bisa timbul ke kesadaran. Jadi psikoanalisis itu bilang bahwa setiap manusia pasti punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan, punya ingatan yang tidak kita sadari. Jadi setiap manusia pasti punya alam bawah sadar. Psikoanalisis juga percaya bahwa sebenarnya segala tingkah laku yang kita lakukan itu berasal dari alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar adalah pendorong utama dari segala tingkah laku kita. Jadi sebenarnya ya, Anda kalau mau suka sama orang, mau makan apa, mau kerja di mana, mau melakukan kejahatan, atau mau nafsu sama orang, atau apapun perilaku Anda yang baik, yang jahat, yang biasa aja, kalau kata Freud dan aliran psikoanalisis ini, itu semua dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Jadi kepribadian dan perilaku kita itu sangat amat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, kepribadian kita itu memiliki 3 komponen. Ketiga komponen tersebut adalah id, super ego, dan ego. Itu adalah istilah-istilah yang Freud bilang untuk menyatakan komponen tersebut. Jadi kalau ditanya, Abid itu siapa? Abid itu adalah dinamika dan gabungan ketiga komponen tersebut. Abid adalah gabungan dari id, Abid adalah gabungan dari super ego, dan Abid adalah gabungan dari ego. Ini komponen pertama adalah id. Id ini adalah dorongan dari dalam diri kita. Id mempunyai semacam insting atau nafsu yang paling dasar yang ada di alam bawah sadar manusia. Jadi id ini akan mencoba untuk membuat kita melakukan hal apapun demi kita memuaskan nafsu kita, misalnya makan atau berhubungan sekalipun. Jadi misalnya Abid disuruh untuk mencuri untuk memuaskan nafsu makan Abid, id ini akan mendorong 100% agar Abid melakukan hal tersebut. Jadi id ini tidak memandang nilai dan norma, tidak memandang aturan, dan tidak memandang batasan-batasan sosial. Id ini bisa dibilang tidak punya hati nurani. Jadi id ini adalah id ini dimiliki oleh setiap manusia di komponennya. Masuk ke komponen kedua yaitu super ego. Super ego ini adalah pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Berkebalikan dengan id tadi, super ego ini adalah nilai dan norma. Jika Abid disuruh untuk mencuri untuk memuaskan nafsu makannya, maka super ego akan berlaku. Kenapa? Karena
super ego ini adalah nilai dan norma. Nilai dan norma tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Jadi, jika otak Anda atau batin Anda biasanya terdapat perdebatan, mungkin itu adalah konflik antara id dan super ego. Konflik antara nilai dan norma, dan konflik antara itu dengan nafsu. Jadi itu ya. Dan komponen terakhir adalah ego. Ego adalah penyelaras atau penyeimbang antara id dan super ego dengan dunia nyata. Dan ego ini adalah satu-satunya komponen yang bisa kita kendalikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kepribadian. Menurut Sigmund Freud, perkembangan itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap infantil, tahap laten, dan tahap genital. Yang pertama ada tahap infantil, yaitu tahap yang paling menentukan perkembangan kepribadian kita nantinya. Nah, tahap infantil ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase oral, fase anal, dan fase falis. Fase oral ini terjadi dari bayi lahir hingga bayi berumur 1 tahun. Fase ini letak kepuasannya berada dan berfokus pada mulut. Stimulasi atas mulut seperti menghisap, menggigit, mengunyah, dan menelan merupakan aktivitas yang memiliki kepuasan dan ketenangan tersendiri bagi sang bayi. Kepuasan yang berlebihan pada fase ini akan menimbulkan incorporation personality, sedangkan ketidakpuasan pada fase ini akan membuatnya pada saat dewasa itu cenderung memiliki rasa ketidakpuasan dan menjadi takut. Mulut sebagai daerah erogen terbawa sampai dewasa dalam bentuk yang bervariasi seperti mengunyah permen karet, menghisap, rokok, dan menggigit pensil. Selanjutnya ada fase anal. Fase anal ini terjadi di usia 1 tahun hingga anak berusia 2 sampai dengan 3 tahun. Fase ini fokus utamanya berada di daerah gugur. Hal ini terkait kepuasan dan kontrol tentang feses. Di fase ini anak harusnya telah diajari oleh orang tuanya mengenai aturan-aturan kebersihan melalui toilet training. Nah, toilet training ini harus diajarkan oleh orang tuanya dengan cara yang tepat karena hal ini akan berdampak kepada anak hingga dewasa, terutama dalam hal kontrol dan keterangan. Selanjutnya ada fase falis, yaitu terjadi pada umur 3 sampai dengan 5 tahun. Selanjutnya ada fase falis yang terjadi pada usia 3 sampai dengan 5 tahun. Dan di fase ini itu fokusnya berada pada alat kelamin. Di fase ini, anak mulai tertarik dengan alat kelaminnya dan mulai mengenali perbedaan gender. Fase ini juga anak akan cenderung dengan orang tuanya yang satu gender dengan dia. Perkembangan fisik pada masa ini ada auditif kompleks, yaitu ketertarikan seksual anak laki-laki kepada ibunya, dan elekstral kompleks, yaitu ketertarikan seksual anak perempuan kepada ayahnya. Laten ini juga ditandai dengan percepatan pertumbuhan super ego. Jadi orang tua dan anak bekerja sama merepress impuls seks agar energi dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk sublimasi dan pembentukan super ego. Di fase ini pula anak jadi lebih mudah mempelajari tentang sesuatu dibandingkan fase sebelumnya maupun fase sesudah ini, yaitu masa pubertas. Yang terakhir ada tahap genital, yaitu terjadi pada anak berusia 12 tahun ke atas atau lebih tepatnya pada masa pubertas hingga dewasa. Fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi pada diri remaja. Sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual primer seperti menstruasi untuk perempuan dan mimpi basah untuk laki-laki, dan juga tanda seksual sekunder seperti yang dapat dilihat dari fisik. Contohnya seperti perubahan suara, tumbuh rambut di daerah tertentu, dan lain sebagainya. Di fase ini, impuls seks disalurkan ke objek luar seperti berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, menyiapkan karir, cinta lawan jenis, perkawinan, dan keluarga. Selanjutnya ada dinamika kepribadian. Ini juga dikemukakan oleh Sigmund Freud. Di sini ada yang namanya konsep pikiran bawah sadar. Nah, di konsep pikiran bawah sadar ini ada kutipan yang dikatakan bahwa ketidaksadaran itu bagian dari pikiran yang tidak dapat diakses oleh kesadaran, namun tetap memiliki pengaruh yang sangat penting bagi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Dikatakan berdasarkan hukum penyimpangan energi atau conservation of energy bahwa energi tidak dapat hilang ataupun musnah. Energi fisik dapat berubah menjadi energi psikis. Nah, jembatan antar energi tubuh dengan kepribadian ialah id beserta insting-instingnya. Nah, insting itu apa sih? Insting adalah sumber energi psikis dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan kita. Insting sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada insting hidup. Nah, insting hidup ini contohnya seperti insting lapar, haus, dan juga seksualitas. Kemudian yang kedua adalah insting mati. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa ada yang namanya kecemasan. Kecemasan adalah
kekhawatiran karena keinginan dan tuntutan internal dalam diri kita tidak terpenuhi. Kecemasan ini dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah kecemasan realitas yang sumbernya itu dari ego. Nah, kecemasan ini tuh adalah ketika kita merasa takut akan bahaya-bahaya yang bersumber dari luar atau eksternal. Yang kedua ada kecemasan neurosis. Ini bersumber dari id. Nah, kecemasan ini nih ketika kita khawatir tidak mampu mengatasi keinginan primitif kita. Keinginan primitif kita. Yang terakhir ada kecemasan moral. Ini sumbernya adalah superego. Ini adalah kecemasan yang berupa akibat dari rasa bersalah. Selanjutnya ada mekanisme pertahanan ego. Nah, bentuk-bentuk atau contoh dari mekanisme pertahanan ego ini banyak sekali. Saya akan menyebutkan beberapa contohnya. Yang pertama ada penolakan. Kalau di bahasa gaul, penolakan itu namanya denial atau lari dari kenyataan. Nah, yang kedua ada yang namanya penggantian. Ini adalah mengalihkan ke target pengganti. Contohnya anak yang membenci ibunya, ia tidak secara langsung membenci ibunya, namun ia juga mengarahkan rasa benci itu kepada wanita pada umumnya. Selanjutnya ada melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri ini jadi dia menjadikan dirinya sendiri sebagai target. Contohnya anak dimarahi orang tuanya, kemudian dia memukul-mukul dirinya sendiri dan bukan memukul orang tuanya. Yang keempat ada yang namanya proyeksi. Nah, proyeksi ini bertujuan mengurangi ketegangan dan alasan-alasan yang sebenarnya pura-pura mempertahankan diri agar dalam posisi aman. Contohnya, seorang suami menyukai istri tetangga. Namun, ia tidak mau mengakui dan malah menuduh istrinya sendiri berselingkuh dengan orang lain. Selanjutnya ada yang namanya tawanan altruistik. Ini adalah usaha memenuhi kebutuhan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan orang lain. Seperti misalnya kita berteman dengan seseorang yang menurut kita dengan kita berteman dengan dia benefit kepada diri kita sendiri akan sangat banyak. Kita akan melakukan banyak peluang sehingga kita berteman dengan dia merasa dekat dan menjalin pertemanan yang dekat untuk mendapatkan benefit tersebut. Kemudian ada yang namanya pembentukan reaksi. Nah, ini tuh mengubah dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima menjadi kebalikannya. Perasaan benci diganti menjadi perasaan cinta. Contohnya, seorang koruptor yang terlihat aktif mendukung gerakan anti korupsi. Berikutnya ada yang namanya introjeksi atau identifikasi. Nah, mekanisme ini mekanisme yang dibentuk oleh superego. Mekanisme dengan membawa kepribadian orang lain masuk ke dalam diri sendiri, karena dengan begitu dapat menyelesaikan masalah perasaan yang mengganggunya. Contohnya anak-anak remaja seperti kita atau anak-anak SMP, khususnya remaja perempuan yang sering mengidentifikasi diri dengan bintang-bintang favorit, musisi, idol Korea, atlet, dan lain-lain untuk meneguhkan identitas diri. Yang terakhir ada yang namanya sublimasi. Di antara mekanisme lainnya, sublimasi ini adalah satu-satunya pertahanan yang positif menurut Freud. Nah, ini adalah mengubah berbagai impuls yang tidak diterima seperti dalam bentuk seks, agresivitas, ketakutan, dan lain-lain ke dalam bentuk-bentuk yang bisa diterima secara sosial. Contohnya, orang yang selalu merasa cemas mungkin saja akan menjadi pemimpin, pengusaha, ataupun ilmuwan. Peran dari tokoh lain yaitu Gustav dan Alfred. Gustav lahir pada tanggal 26 Juli 1875 dan meninggal pada 6 Juni 1961. Pandangan Gustav terhadap psikoanalisis terfokus pada unsur-unsur alam bawah sadar seperti arketip dan kompleks. Sementara Freud lebih fokus pada transseksualitas dan psikoseksual. Kedua ada Alfred Adler. Alfred Adler lahir pada tanggal 7 Februari 1870 dan meninggal di Aberdeen, Skotlandia pada tahun 1937. Alfred memandang psikoanalisis dengan penekanan pada perasaan inferioritas, hubungan sosial, hubungan manusia, dan upaya individu untuk mencapai superioritas dalam kebahagiaan hidup. Sekian dari kami mengenai penjelasan